Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, berjumpa lagi dengan saya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang menyambut usia balik. Apa saja, apa itu balik, apa tanda-tandanya balik. Silahkan kalian diperhatikan ya. Nah, seperti biasa, Bapak selalu berpesan apabila nanti dalam penjelasan Bapak, penyampaian Bapak, ada ya hal-hal yang masih belum bisa dipahami oleh kalian, nanti bisa ditulis di kertas, ya nanti ditanyakan oleh kepada Bapak. Insya Allah Bapak akan berusaha menjawabnya dengan semaksimal mungkin. Baik, mari kita mulai ya. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya. Mudah-mudahan dengan kita berdoa sebelum belajar, mudah-mudahan ilmu yang nantinya akan disampaikan itu mudah dipahami dan bermanfaat. Ya, baik, langsung saja kita masuk ke materi. Ya, kegiatan inti yaitu menyambut usia balik. Nah, ini ada percakapan ya, di mana di sini ada percakapan antara orang yang sudah dewasa, orang yang sudah SMA dan anak yang masih SD. Nah, ini Tengku, ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD. Lalu kakaknya menjawab, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Kita bahas ya. Nah, balik secara bahasa itu berarti sampai. Balik itu artinya sampai. Nah, menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan ketika sudah sampai pada dewasa itu namanya balik. Ya, bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani ya, dengan mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Nah, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah ini biasanya kebanyakannya adalah anak laki-laki yang mengalami. Ketika anak laki-laki akan mencapai batasan balik, perpindahan antara dari anak kecil ke dewasa, itu biasanya mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah itu bagaimana? Contohnya, ketika ada seorang anak itu tertidur, tiba-tiba dalam tidurnya bermimpi, ya, bermimpi karena mungkin pernah melihat seorang wanita yang cantik jelita atau bagaimana sehingga muncul dalam mimpinya dan tiba-tiba ketika bangun sudah basah, ya di bawahnya itu ya, sudah basah. Lah, basah itu adalah keluarnya sperma atau keluarnya air mani. Ketika seorang anak kok sudah mimpi basah, sudah keluar air mani seperti itu, berarti anak itu hari itu juga sudah dikatakan bukan anak-anak lagi, melainkan sudah dikatakan balik. Ya, balik. Jadi batasan kalau anak-anak itu belum diwajibkan untuk sholat, belum diwajibkan untuk puasa, tapi ketika anak itu kok anak tersebut sudah mimpi basah, setelah itu berarti dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti halnya sholat, puasa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu, apakah seorang anak perempuan mimpi basah? Ya, ada juga yang anak perempuan itu mengalami mimpi basah. Ada juga anak perempuan yang tidak mengalami mimpi basah. Nah, di sini anak yang mimpi basah berarti itu sedang berhadas besar ya dan disebut junub. Jadi kalau kita membahas tentang hadas, hadas itu terbagi menjadi dua.
Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan ya, sudah Bapak jelaskan ke anak-anak semua, hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil, dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan seseorang itu harus berwudu. Ya, ketika ingin melaksanakan ibadah, dia harus berwudu. Nah, kalau hadas besar, dia tidak cukup dengan berwudu, dia harus mandi wajib. Nah, ketika ada seorang anak yang mimpi basah, maka dia diwajibkan untuk mandi besar atau mandi wajib. Nah, kemudian setelah dia mandi besar berarti dia sudah suci. Kalau sudah suci berarti boleh melaksanakan ibadah. Nah, agar suci dari hadas besar, di sini ada penjelasannya, maka dia harus mandi wajib. Nah, tahukah kalian nama air yang keluar waktu mimpi basah itu apa? Iya, namanya air mani atau sperma. Nah, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih yang kedua itu adalah haid atau menstruasi. Nah, untuk haid ini khusus bagi seorang perempuan atau wanita yang mengalami hanya perempuan. Kalau laki-laki, laki-laki tidak haid. Haid itu khusus untuk seorang perempuan. Ketika kalian yang perempuan kok sudah mengeluarkan darah haid, berarti kalian sudah balik. Nah, kalau sudah mengeluarkan darah haid, nanti ditunggu suci. Kalau sudah suci, kamu wajib untuk melaksanakan atau untuk mandi junub ya, atau mandi wajib itu harus. Ya, karena hadas besar itu bisa jadi suci dengan mandi junub atau mandi wajib. Kita lanjutkan bahwa kodrat anak perempuan akan mengalami seperti yang dialami oleh Siti Aisyah, yaitu datangnya haid atau menstruasi. Jadi seorang perempuan itu sudah kodratnya perempuan memang seperti itu, mengeluarkan darah haid. Nah, datangnya haid menandakan bahwa kalian telah mencapai balik, kalian sudah sampai balik, berarti kalian sudah dewasa, kalian sudah dinamakan mukallaf, kalian sudah terkena hukum, sudah terkena tataran hukum. Ketika seseorang sudah haid, maka dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Tapi kalau kalian yang perempuan kok belum haid, berarti kalian dianggap masih kecil alias belum diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban. Namun, bagi kalian yang memang belum pernah mimpi basah ataupun belum pernah haid, kalian tetap latihan sholat. Kenapa? Karena nanti agar kalian kalau sudah balik, kalian sudah bisa atau sudah terbiasa melaksanakan kewajiban. Ya, jadi ada aturannya dalam Islam itu anak 7 tahun itu harus sudah diperintahkan untuk sholat. Ya, kalau anak itu kok usia 10 tahun tapi tidak pernah melaksanakan sholat, orang tuanya harus memukulnya. Kenapa? Karena dalam syarat Islam, anak kecil itu dilatih dulu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebelum dewasa atau sebelum balik. Sehingga nanti kalau sudah balik, dia sudah terbiasa, akhirnya mau melaksanakan. Ya, jangan sampai kalian semua tidak melaksanakan sholat ya. Harus sholat. Miris sekali kalau orang Islam tapi tidak bisa melaksanakan sholat. Niat sholat duhur saja tidak bisa, niat sholat asar tidak bisa. Ditanya sholat maghrib ada berapa rakaat, tidak bisa itu. Astagfirullah, sangat miris sekali. Kalian ya harus bisa sholat, ya harus bisa sholat. Karena sholat itu merupakan kewajiban. Ya, makanya dilatih dari sedini mungkin sebelum balik kalian tetap harus
berlatih untuk melaksanakan sholat. Kita lanjut ya. Nah, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih yang nomor 3 adalah berumur 15 tahun. Jadi gini, misalkan ada seorang laki-laki sudah berumur 10 tahun belum pernah mimpi basah, sampai berumur 15 tahun belum mimpi basah, berarti dia ditandai baliknya yaitu ditandai dengan usia 15 tahun, umur 15 tahun. Dia berumur 15 tahun tapi belum pernah mimpi basah, dia tetap sudah dianggap balik. Hitungannya bukan karena mimpi basahnya, tapi karena usianya, karena umurnya sudah mencapai 15. Atau yang perempuan, perempuan sudah berusia 15 tahun kok belum haid. Ya, bukan haidnya yang ditandai dengan tanda haidnya untuk usia baliknya, tapi dengan umurnya 15 tahun itu. Ya. Karena apa? Mungkin ada di di seluruh dunia ini mungkin ada satu atau dua orang perempuan yang tidak haid, mungkin ada. Ya, sehingga tanda-tanda haidnya, tanda-tanda baliknya bukan haid, melainkan usia atau umurnya 15 tahun. Di dunia ini mungkin ada laki-laki yang tidak pernah mimpi basah, ya, tidak pernah mimpi basah. Tapi tanda-tanda kalau seseorang seperti itu berarti tanda-tanda baliknya bukan karena mimpi basahnya, tapi karena berumur 15 tahun. Jadi ketika seseorang laki-laki atau perempuan kok sudah berusia 15 tahun, maka dia sudah dianggap balik. Kalau sudah dianggap balik berarti dia sudah dianggap mukallaf. Dia terkena tataran hukum. Dia harus melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Itu ya. Nah, ini kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Ya, pokoknya nanti kalau ada ya hal-hal yang kurang bisa dipahami, ya bisa ditanyakan. Ya, lanjut. Penutup. Nah, ini sudah selesai ya. Kesimpulan, pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian dari para ulama fikih. Ya, jelas. Kita sebagai seorang muslim, tuntunan beribadah kita adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang mengatur tentang tata cara beribadah kita. Nah, yang kedua, tanda balik ya, tanda usia balik menurut ilmu fikih itu ada 3. Yang pertama adalah mimpi basah bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, haid, nah, khusus bagi perempuan. Dan yang ketiga, berumur sempurnanya umur 15 tahun. Ini bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Bisa dipahami ya, anak-anakku. Ya, baik. Untuk materi kali ini saya anggap sudah selesai. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, dari Bapak mungkin ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang salah. Bapak mohon maaf ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.